Udahlah pokoknya kayak udah seneng banget gitu gue mau dapat hadiah dari orang tersebut gitu. Gak taunya kayak sedikit janggalnya tuh sharing sama dia tuh gak pernah nyambung gitu. Kok dia bahasa Inggrisnya kayak udah apa ya, teksnya tuh udah tersusun gitu. Terus lu mau dikasih hadiah sepatu. Di situ gue seneng dong. Sebagai perempuan itu juga pasti seneng kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Mayang Humayroh di pojok diskusi Mayang Humayroh. Pada video kali ini gue ingin berbagi kisah bagaimana di akhir tahun 2021 gue hampir aja kena tipu oleh sindikat internasional. Jadi si penipu itu intinya dia ingin memeras uang kita ketika kita telah mengirim suatu alamat ke orang tersebut, orang yang baru kita kenal, terus dia dengan iming-iming akan memberikan hadiah, dan ternyata hadiah itu tertahan di bea cukai, terus ada uang di dalam kotak hadiah itu atau si paket, jadi kita kena denda dan banyak alasan lainnya. Intinya kita akan terus dicecar oleh pihak kargo abal-abalan itu, si kurir abal-abalan yang mengaku atas dari bea cukai, dan kita akan digiring untuk mengirim sejumlah uang kalau paketnya mau tiba di rumah dengan selamat, yaitu ke rekening pribadi. Itu hati-hati ya guys, dan gue hampir aja kena tipu, tapi syukur alhamdulillahnya Allah masih kasih kesempatan gue untuk sadar. Oke, gimana sih kisahnya? Check it out. Oke guys, good people and smart people, kita lanjut ceritanya. Gimana sih si penipu itu bekerja? Jadi pertama cerita gue itu, gue kenalan sama seseorang di Instagram, media sosial. Dia DM gue, awalnya sih dia follow gue, terus di DM direct messenger, perkenalan lah dia, dan perkenalan dimulai di sana. Singkat cerita, si orang tersebut dia meminta kontak WhatsApp gue. Gue nggak mau kasih awalnya, karena kenapa? Kontak gue katakan ke dia bahwa itu private. Itu hanya untuk teman-teman dan kalangan lingkungan yang gue kenal, sedangkan kita baru kenal. Orang tersebut tetap memaksa. Dia memaksa untuk meminta kontak WhatsApp gue. Kata dia, apakah kita tidak bisa untuk berteman menjadi teman baik? Oke, gue mengiyakan dan gue memberikan kontak WhatsApp gue ke orang tersebut yang ngaku asli Thailand, tinggal di Rusia karena bekerja sebagai dokter bedah. Oke guys, singkat cerita, kita chat langsung lewat by WhatsApp. Dia mengirimkan picture. Setelah mengirimkan picture, dia seolah-olah nyata gitu ya, antara wajahnya dia dengan juga di sosial medianya. Itu benar-benar mirip sih, memang sama persis. Terus gue tanya namanya dia lagi, sedangkan kalau di Instagram namanya dia tuh Ahmed atau Mehmet tulisannya. Dan gue tanya nama dia mengaku dengan nama Edi, dengan nama lengkap Lee Min Edi, dokter. Dokter, oke. Singkat cerita, dia juga meminta ke gue untuk mengirimkan sebuah picture, tapi gue kirim picture gue itu yang dimana ada di Instagram gue kirim foto gue ke dia, dan dia memuji foto gue itu. Dia sampai bilang katanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Oke. He is freak. Dia itu orang aneh guys, bener aneh. Oke. Setelah masa perkenalan itu tiba, selang 3 hari lah ya, 3 hari, dia masih chatan dengan basa-basi, cuma kayak menanyakan kabar, terus menanyakan bagaimana hari kamu, tapi tidak pernah menanyakan hal-hal lain yang intens tentang keluarga kita gitu, keluarga si perempuan. Kalau memang dia benar-benar suka,
pasti dia akan mencari tahu ya kan tentang kisah atau latar belakang dari orang yang dia suka gitu guys. Selepas masa perkenalan itu tiba-tiba dia mengatakan minta maaf karena terlalu sibuk. Karena memang kita chatan selama 3 hari itu agak lama ya, karena dia tuh sering gak aktif WhatsApp-nya. Oke, dia minta maaf dan katanya kalau ada waktu senggang dia akan mengunjungi gue di Indonesia. And then dia sebagai pengucapan minta maaf, dia akan memberikan gue hadiah katanya. Hadiah yang sangat banyak ke gue. Sehingga dia meminta gue untuk mengirimkan ukuran baju gue, juga ukuran cincin, terus ukuran sepatu. Hanya 3 ya, dia hanya 3. Terus gue bilang tidak usah repot-repot, gue tidak mau menerima. Sampai dia memaksa dan calling, juga V-call ke gue. Akhirnya karena gue risih, gue kasih apa yang dia mau. Gue bilang bahwa ukuran baju gue itu seorang muslim, jadi tidak usah mengirim baju. Terus ukuran cincin gue tidak menggunakan cincin, juga gue tidak tahu ukuran cincin gue berapa. Dan yang terakhir adalah sepatu. Di situ ketika dia bilang mau ngasih gue sepatu, oh my, seneng lah. Kalian pasti seneng juga dong. Kita kenalan sama orang, terus kalian sudah dipuji-puji, bla bla bla, my love, my honey, sweetie, bunny, semuanya dia sebutin. Terus udah bilang say, ya, love, money, emoticon, love, dan lain sebagainya. Terus lo mau dikasih hadiah sepatu. Di situ gue seneng dong. Sebagai perempuan tuh juga pasti seneng kan. Iyalah, perempuan itu kalau dikasih hadiah pasti akan seneng, walaupun dia secara terang-terangan mengatakan bahwa gak usah repot-repot, bawa aja sini. Oke, freak. Nah, lanjut cerita. Gue di situ bingung dong, kata gue. Dia kan di Rusia, berarti dia belinya ukuran sepatu luar negeri. Dan lagi ukuran sepatu gue kan 39 sampai 40, antara 39 atau 40. Itu kan kalau ukuran lokal. Kata gue, kalau misalnya ukuran luar negeri, gue pakainya ukuran berapa ya? Takut salah gitu, takut nggak muat, takut kekecilan, atau takut kebesaran gitu. Akhirnya gue putuskan bahwa gue sampai searching dong di situ. Gue putuskan untuk gue menggunakan ukuran 38. Gue kirim. Kayak yang iya dong gue. Kirim tuh ukuran baju gue nggak kasih, ukuran cincin gue nggak kasih, dan gue cuma ngasih ukuran itu aja, sepatu 38. Senang, di situ senang. Iyalah, senang. Oke, lanjut cerita. Good people, smart people, bahwa setelah itu dia meminta gue untuk mengirimkan alamat gue ya maksudnya. Oke, gue di situ memang udah sempet curiga kok bisa gue gitu ya kenalan sama orang, tiba-tiba dia suka sama gue gara-gara ngelihat picture gue, terus karakter gue katanya di chat menyenangkan, bla bla bla, terlalu banyak gombal ya. Ternyata orang luar negeri juga banyak gombalnya. Oke, setelah itu dia ingin mengirimkan hadiah dong. Ya gue makin janggal. Akhirnya gue kirim enggak nama lengkap. Terus gue hanya kirim nama gue aja, nama panggilan. Dan gue kirim alamat itu bukan alamat tinggal gue gitu. Jadi alamat dimana gue masih tahu itu alamatnya. Jadi mungkin orang lingkungan sekitar juga bakalan tahu itu alamat gue gitu. Lanjut, singkat cerita, dia kirim chat itu dan memaksa ya. Awalnya kan gue nggak mau tuh, memaksa dia. Akhirnya gue mau dan gue kirim alamat gue, juga nomor telepon kan kita memang chattingan kan, juga gue kirim email. Lanjut, itu jam 11 siang dan dari sampai setengah 1 kita masih chattingan. Gue kayak sedikit janggalnya tuh, sharing sama dia tuh gak pernah nyambung gitu. Kok dia bahasa Inggrisnya kayak udah apa ya, teksnya tuh udah tersusun gitu, kayak teks-teksnya yang lu ngomong ini dia akan jawabnya ini gitu.
itu udah tersusun. Dan lagi kalau lu translate atau lu mungkin artiin satu-satu, itu arti bahasa Inggrisnya dia tuh agak sedikit berantakan gitu. Gue nanya dia aja keluarganya, dia nggak tahu. Kata dia bilang, saya tidak punya keluarga. Ya gue pikir sih nggak mungkin ya, orang di luar negeri juga nggak punya keluarga, nggak mungkin lah. Masa iya dia tinggal sendiri, kan nggak mungkin ya. Oke, singkat cerita, dimana dari 12:30 terakhir gue chat dengan si Limin Edi itu, dia nggak aktif. Gua WA checklist 1, gua telepon biasa juga nggak aktif. Dan gue tunggu, mungkin gue masih berpikir positif, dia lagi sibuk kali ya, lagi sibuk kerja gitu kan. Dan ternyata jam 11 malam di saat gue lagi closing jualan, gue kan jualan kebab gitu di daerah Jakarta Pusat, dia tiba-tiba WA gue tuh langsung kirim sebuah link kurir gitu dari kargo apa gitu ya, gue nggak tahu, dan nanti gue kasih tunjuk ke kalian. Terus dia kasih juga kodenya itu gue pikir nomor resi kali ya gitu, kayak JNE, terus ada nomor resinya, kita bisa lacak gitu kan. Terus gue tadinya mau nggak ngeklik itu link karena gue takut phishing gitu, takutnya data-data gue keambil. Tapi pas gue lihat, oke, kelihatannya aman sih, ada tulisan .com gitu kan, bukan .xyz atau lain sebagainya lah ya domainnya gitu. Dan lanjutnya gue klik dong itu si link, dan gue copy resinya, terus gue paste. Di situ ada data, wah jelas ya, pertama nama gue gitu kan, Mayang Humaira, nomor telepon, nomor WhatsApp, email, alamat email sama alamat rumah gitu. Dan di situ ada pengirimnya namanya Limin Edi Dokter, terus nomor teleponnya dia, alamatnya dia, and then alamatnya nggak begitu lengkap sih, dia cuma nama jalan aja sama nomor rumah udah. Terus di situ ada hadiah yang dikirim, di dalam paketnya itu disebutin apa aja dong. Ada tas, ada cincin, gelang, terus ada sepatu, dan yang bikin gua shock saat itu, yaitu iPhone 11. Wah, dikasih iPhone 11 Max Pro, dan ada lagi jam tangan, terus tas. Di situ gue berpikir, kok banyak banget, orang baik banget yang kasih gue sebanyak ini. Oh my god, gue sampai bersyukur, ya Allah, makasih banyak, kok emang ini beneran gitu. Tadinya gue mau kirim ke adek gue, ternyata adek gue, maksudnya gue mau cerita ke adik gue, tapi nanti dulu deh, gue cari tahu kebenarannya dulu gitu. Oke, udah seneng. Lu juga pasti seneng dong kalau dikasih sama orang yang mungkin baru kita kenal, apalagi hadiahnya sampai ada iPhone. Gue juga sama, termasuk orang normal. Gue kayak merasa senang gitu, dia mau ngasih sesuatu hal banyak banget ke gue gitu. Terus gue sambil jalan pulang nih kan, gue di motor ya sama adik gue, perjalanan dari Jakarta Pusat ke Bogor daerah Gunung Putri lumayan jauh kan. Jadi gue sepanjang jalan tuh sambil mikir gitu, kok nih orang bisa baik banget sih sama gue gitu kan. Hadiahnya ntar gue apain ya gitu, ada dapet iPhone lo gue gitu, ntar HP gue yang ini buat gue apain gitu ya. Udahlah, pokoknya kayak udah seneng banget gitu, gue mau dapat hadiah dari orang tersebut gitu. Gak taunya gue searching nih ya, gue searching dimana gue pengen tahu gitu tentang kasus-kasus seperti ini, penipuan gak sih. Sebenarnya sih gue bukan nyari tentang penipuan ya, awalnya gue mencari apakah barang yang dikirim dari luar negeri ke Indonesia bebas biaya-biaya lainnya gitu kan. Gue cuma cari itu keywordnya di Google. Ternyata kan ada tuh memang di awal-awal ya, di search engine-nya itu bahwa ya kita kena dari bea cukai, kena bea cukainya dan balala. Itu gue lihat sampai akhirnya gue bacain ke bawah lagi artikelnya, ada lagi ternyata banyak banget kasus-kasus penipuan tentang hal itu guys. Gue dari seneng terus kayak truk jatuh gitu. Oh my god, udah gue nggak habis pikir lagi dari situ. Terus gue cari tahu, nanti gue kirimin deh chatan
chatan, komentar-komentar orang-orang yang pernah ketipu di blog, salah satu blog ya. Mungkin nanti linknya juga gue kirim di deskripsi, gue sisipkan di deskripsi. Oke, good people, ini ada komentar yang pernah kena tipu dan juga hampir kena tipu. Kata dia, bodoh karena lambat mengirim uang, bila barang itu tidak sampai pada saya maka akan memenjarakan saya. Sudah dikirim 18 juta lalu ternyata paket tertahan karena ada uang di dalamnya. Bodohnya saya, kalau dia dokter, kenapa kirim uang di dalam paket? Oke. Lanjut pada komentar selanjutnya, yaitu oleh anonim pada bulan Oktober tanggal 28 2021. Penipuan mbak, saya juga gitu. Saya ikutin permainannya. Waktu maksa mau kirim barang, kurir minta bayar 5 juta. Saya tanya kargo apa? Nggak dijawab. Saya bilang bicara aja sama pengacara saya. Dia balas tolong keluar. Lah, keluar kemana? Saya blok itu kurir. Oke guys, ini dia orangnya. Nama akun Instagramnya _Ahmed_ki, ngaku namanya Lee Min Edi. Kalau kalian yang pernah di chat atau mungkin sekarang baru-baru di chat nih sama dia, hati-hati dengan akun ini bahwa dia seorang penipu sindikat internasional. Ternyata memang itu kasus penipuan internasional. Dia menipu sindikat penipuan internasional itu ada orangnya. Jadi yang dia pakai itu berkenalan dengan seseorang di sosial media dan menggunakan psikis. Perempuan itu kan kalau dipuji-puji terus dikasih hadiah, dia tuh kayak gampang aja gitu. Rata-rata, maksudnya gampang itu kayak luluh gitu. Rata-rata ya, nggak semuanya. Terus ditambah lagi dia memainkan perasaan emosional gitu. Akhirnya ada yang sampai ketipu puluhan juta, dan untungnya gue nggak sampai ketipu ya. Tapi setelah gue cari tahu dan kebenarannya ini adalah penipuan, di situ tuh gue kayak masih nggak habis pikir gitu. Masa iya sih? Besok paginya gue konfirmasi, cari tahu informasi lebih dalam lagi sampai gue ngeliat YouTube dan lain sebagainya. Ternyata memang itu kasus penipuan gitu. Rata-rata sama persis ya. Apa yang ada diisi di kotak itu tuh, di paketnya kayak tas, terus HP, cincin, gelang, jam tangan, tas tangan, semuanya sama, rata gitu. Ini dia guys, good people and smart people, link kargonya dari customshipping.com. Nah, di sini tuh kayak seolah-olah nyata banget ya. Di situ ada nama penerima, juga nama pengirim, juga paket apa aja sih. Dan beratnya itu sampai 20 kg. Ini agak blur ya. Dan alhasil gue belum konfirmasi itu sama si Lee Min Edi-nya bahwa dia memang penipuan. Terus gue selama 2 hari itu lost contact lah sama dia. Gue minta maaf. Terus gue hapus profil gue ganti. Pokoknya intinya gue tuh sedikit menyindir, gue nggak suka dengan penipu. Alhasil dia menanyakan kenapa gue menghilang, dan akhirnya gue jelaskan bahwa gue punya teman. Jadi gue cerita nih sama dia, gue bikin penipuan juga ke dia. Gue punya teman di mana teman gue itu kena tipu, namanya Tari. Dia kena tipu oleh sindikat internasional, dan si penipu itu meminta sejumlah uang, dan temen gue sudah kena uangnya atau dia sudah transfer ke orang tersebut. Dan si kurir itu terus memaksa meminta lagi dengan sejumlah uang yang gue bilang dia membayar sejumlah uang 2 juta rupiah. Terus gue harus menemani kakak gue karena temen gue Tari ini meminta tolong ke gue gitu, karena kakak gue mengaku bahwa kakak gue itu lawyer atau pengacara, akan menindaklanjuti membawa perkara ini ke sidang atau ke perkara polisi gitu. Si kurir juga katanya mau membawa perkara ini ke polisi, jadi sama-sama menggugat gitu kan. And then alhasil setelah gue bercerita tentang kasus temen gue yang kena tipu oleh sindikat internasional, gue
bilang ke Edi bahwa gue akan slow respon. Terus dia tuh kayak nanyain gue tuh cuma bagaimana hari kamu, bagaimana tentang kamu. Dia tidak menanyakan hal lain gitu. Dan setelah itu dia WA paginya, WhatsApp, terus setelah 2 hari dia bilang, "Hai dear, bawa paketnya tuh, apakah ada orang paket yang mengirim kamu WhatsApp untuk mengkonfirmasi alamat kamu, bla 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 bla," gitu. Sampai gue terus berulang kali bahwa gue berbicara sama dia, gue ngomong sama dia, gue lagi sibuk nemenin kakak gue yang lagi ngurusin kasus kasus si Tari itu, si Tari temen gue gitu. Nah, si Edi tuh terus-terusan telepon gue, WhatsApp gue dengan emoticon sedih dan lain sebagaimana gitu. Dia kesel tuh sampai dia bilang katanya, "Saya tuh sudah mengirimi kamu dengan hadiah yang sangat banyak. Kenapa kamu tidak menjawab kurir yang dia kirim?" Kurir itu nelpon gue juga, WA gue juga gitu. Sangat disayangkan, mungkin gue terlalu panik ya, gue udah hapus duluan chatnya gitu, dan gue blokir gitu dah. Gue nggak mau apa-apa lagi lah sama dia gitu. Gue udah tahu itu ternyata penipuan dan hampir saja gue tertipu. Jadi si kurir itu udah nge-WA gue banyak banget mengkonfirmasi bla 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 bla, dan gue tuh harus mengirimkan sejumlah uang kalau memang paketnya mau sampai ke rumah dengan selamat. Oke, di sini hati-hatinya bahwa sejumlah uang atau sebanyak apapun uang yang kalian transfer ke orang tersebut, ke penipuan itu tidak akan pernah dikirim sama dia paketnya. Paketnya nggak akan pernah sampai karena itu memang penipuan. Yang ditipu apa ya, kalian itu uangnya. Ini sangat canggih ya. Hati-hati ya guys untuk penipuan-penipuan seperti ini. Karena kasus penipuan-penipuan lainnya juga sangat banyak ya. Untuk saat ini penipuan sampai sindikatnya udah internasional guys. Apalagi dari Instagram. Hati-hati memang. Dan lagi gue berpesan bahwa transaksi di Instagram juga hati-hati ya. Kalian selalu waspada. Oke, mungkin itu aja sih kisah dari gue tentang si Limin Edi itu. Alhamdulillah gue bersyukur bahwa gue tidak kena sepeser pun uangnya, karena intinya saat masa perkenalan itu si Limin Edi ini sangat baik sekali, terus sampai terakhir sifatnya dia mendesak gue untuk menjawab si kurir gadungan itu guys. Tetap hati-hati, tetap jaga kesehatan untuk kalian semua, sehat selalu. Salam dari gue, Mayang Humayroh. Sampai jumpa good people and smart people di video Mayang Humayroh lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.